الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak jamaah salat subuh yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, zikir, doa, dan kita lanjutkan dengan
thalabul ilmi, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran sampai nanti waktu syuruk dan kita sholat 2 rakaat, tetap menjaga wudhu kita. Mudah-mudahan pahala umroh dan haji bisa kita sempurnakan, amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pagi ini kita coba menjelaskan tentang tafsir surat Al-Qadr. Seingat saya bulan lalu surat Al-Bayyinah. Sekarang kita masuk ke surat Al-Qadr atau surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Tapi sebelum itu kita sama-sama baca ya. Sama-sama membaca supaya tidak hanya dapat rahmat tapi dapat pahala membacanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Kalau dibacain Quran, dengerin dan simak, maka kamu dapat rahmat. Itu kalau ngedengerin. Tapi kalau membaca, artinya lidah ini bergerak, mulut ini juga bekerja, maka berlaku hadis Rasul, likulli harfin hasanah fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf yang dibaca 10 kebaikan yang akan diberikan. Baik, kita baca ya surat Al-Qadr dengan nagom bayati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Innya ditahan, angzanya disamarkan, selebihnya biasa ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر khairum ditahan, idgham bi gunnah. Lailatul qadri khairum min 1000 syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim.
Baik, saudara-saudara hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Ini surat Al-Qadr, surat yang turun di kota Makkah, berarti turunnya ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Ini periode Mekah. Jadi tidak harus turun di kota Mekah. Surat Makkiyah itu tidak harus turun di kota Mekah. Boleh jadi beliau di saat keluar atau jauh dari Mekah. Yang penting turunnya sebelum hijrah. Itu namanya surat Makkiyah. Ya, surat ini anak-anak udah hafal ya. Bapak-bapak juga udah hafal karena langganan biasanya. Apalagi kalau Ramadan, kalau taraweh dan 15 ke atas biasanya. Ya, inna anzalnahunya tiap salam. Jadi insyaallah nggak diragukan hafalannya. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia fi lailatul qadar, di malam yang mulia, di malam Al-Qadr yang ditentukan. Nah, hu-nya ini kemana dan yang dimaksud ini apa gitu. Maka dalam banyak tafsir bahwa maksud dari menurunkannya itu adalah menurunkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu turun dari 3 tahapan. Jadi tersimpan di sebuah tempat namanya Lauhil Mahfuz. Ya, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Innahu laqur'anun fi kitabim maknun, yang ada berada di satu tempat yang terjaga. Nah, itu namanya Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke satu tempat namanya Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu semua turun tuh. 30 juz 114 surat. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke langit dunia ini, nah baru turun secara bertahap. Satu surat, satu surat, satu surat, kadang-kadang tidak satu surat, berapa ayat gitu. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 5 itu turun di Mekah dan pertama kali turun. Sisanya, nah itu berikutnya. Jadi tidak juga penuh satu surat. Nah, berapa lama Al-Quran itu turun dari Baitul Izzah ke langit dunia? Nah, itu waktunya selama perjalanan kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa lama? Rasul dakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berarti turunnya Al-Quran ya selama itu pula 23 tahun. Jadi 30 juz itu tidak turun langsung, 114 surat tidak turun sekali, berkali-kali, bertahap, secara berangsur-angsur. Disitulah hikmahnya, dengan diturunkannya secara berangsur, para sahabat itu mudah untuk menghafal dan tahu juga peristiwanya, kapan surat ini turun, dalam kondisi apa ayat ini turun. Ingat itu ya. Kalau kita ketika lahir langsung 30 juz ya kan. Nah, para sahabat itu hampir semuanya adalah penghafal Al-Quran, dan mereka tahu setiap peristiwa, walaupun tidak semua ayat Quran itu turun karena peristiwa ya, ada juga yang tanpa peristiwa ya. Nah, para sahabat itu menikmati setiap turunnya ayat Quran. Karena apa? Karena ini tidak hanya indah secara kata-kata,
tetapi dalam secara makna dan memberikan jawaban atas persoalan yang terjadi ketika itu. Jadi 23 tahun ayat Quran itu turun ke dunia melalui satu malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, namanya Jibril, kepada yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana turunnya itu? Macam-macam tuh turunnya. Ada yang lewat mimpi yang benar, namanya ru'yah shadiqah. Mimpinya yang benar Pak, bukan mimpi kayak kita. Kalau kita kan mimpinya banyak ngawurnya kan, nggak jelas begitu kan. Nah ini Rasulullah mimpi ru'yah shadiqah, bahkan tidak disebut mimpi kayak kita. Kadang-kadang turun dengan cara malaikat Jibril menyerupai manusia. Kadang juga turun seperti suara lonceng yang keras. Nah ini yang paling berat, sampai Rasul keringetan, keringatnya besar-besar, sebesar ya apa namanya, ya pokoknya besar lah, saking beratnya. Dan itu berlangsung lama, 23 tahun. Ini sejarah, ini belajar ilmu Quran juga ya. Di samping belajar tafsir Quran, belajar juga ilmu Quran. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau hari ini kita udah sempurna disajikan 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian. Maka dalam rangka menghafal perlu ada strategi, perlu ada cara. Mana yang harus kita hafalkan? Kalau langsung ketemu Al-Baqarah kayaknya langsung engap gitu ya. 286 surat. Makanya seringkali belajar hafal Quran dari yang pendek-pendek dulu. An-Nas ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Padahal kalau ngelihat kosakata, kalau ngelihat apa namanya, kalimat-kalimat yang ada, justru awal-awal surat itu justru lebih mudah sebetulnya daripada yang akhir-akhir. Ini anak-anak yang biasa ngafal Quran, ketemu juz 30 An-Naba, itu sebenarnya agak susah kata-katanya dibandingkan surat Al-Baqarah. Cuma memang kalau ditanya, udah berapa surat? Alhamdulillah, udah 10 surat. Surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya itu mah gampang. Tapi kalau udah 10 surat, surat apa? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, oh keren banget itu. Tapi kan sampai 10 suratnya luar biasa. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, nyah di sini adalah Al-Qur'an, itu fi lailatul qadar. Pertanyaannya, yang turun di lailatul qadar itu yang mana? Maka disinilah para ahli tafsir memberikan penjelasan. Di antara penjelasannya adalah maksudnya turun ketika yang malam yang mulia itu adalah yang pertama kalinya saja. Yang berikutnya yang mengikuti peristiwa yang ada. Ya. Dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Oke. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah engkau apa yang disebut dengan malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam mulia itu adalah malam khair, lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Silahkan dihitung 1 tahun 12 bulan. Kalau 1000 bulan kira-kira berapa tahun itu? 80 sekian ya. Jadi kalau orang mendapatkan malam kemuliaan itu, dia mendapatkan kebaikan selama waktu 80 tahun lebih. Nah ini yang sering diburu, dikejar oleh para abid, para ahli ibadah, para pecinta-pecinta kebaikan di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah kalau cara itu, kebiasaan itu dilakukan,
Itu tentu tidak cukup hanya dengan ayat ini. Kenapa banyak umat Islam, para ahli ibadah, sajidin, qaimin, itu bergairah ketika di 10 terakhir bulan Ramadan? Itu karena ada contoh sebetulnya, karena ada teladan, karena ada sampel, karena ada yang dilakukan oleh yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mencontohkan, karena beliau melakukan, dan tindakan beliau itu disaksikan oleh sahabat, terus diikuti terus menerus gitu, dari generasi ke generasi. Maka akhirnya hari ini kita ingin seperti orang-orang terdahulu kita, ingin seperti Rasulullah yang mulia karena ketaatannya dan karena semangatnya di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bayangkan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Nah, kemudian tanazzalul malaikah, mulianya juga adalah karena malam itu tanazzal al malaikah, malaikat itu turun. Ini kalau belajar bahasa Arab, beda antara nazala, anzala, dan tanazzala. Kalau nazala turun biasa aja, kalau anzala diturunkan. Tapi kalau tanazzala, turunnya itu terus menerus gitu. Tanazzala turunnya terus menerus. Jadi nggak sekali turun, satu turun, yang berikutnya turun, nggak putus-putus. Saudara bisa bayangkan, tanazzalul malaikah, malam itu para malaikat itu turun berbondong-bondong, bergantian, nggak berhenti-henti. Berarti sedikit atau banyak? Banyak benar. Sama saya baca riwayat. Ini Ka'bah nih Pak, Ka'bah. Ini ceritanya Ka'bah. Ka'bah itu kan pusat ibadah, pusat kiblat umat Islam. Orang yang mengelilingi Ka'bah, ya kan, orang haji atau umroh atau sedang tawaf sunnah saja, itu kan nggak berhenti-berhenti. Ini pusaran kebaikan ini, dan tempat yang terbaik. Kenapa tempat yang terbaik? Nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada cercaan, nggak ada hinaan di situ. Yang ada orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, salawat wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus doa. Begitu aja kan kegiatannya. Di sudut Hajar Aswad bismillahi Allahu akbar, kecup. Rukun yamani angkat lagi bismillah Allahu akbar. Doanya sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu aja Pak yang diucap. Menurut keterangan, sebetulnya yang bertawaf itu tidak hanya manusia. Yang bertawaf itu tidak hanya orang yang ada di Ka'bah situ. Yang bertawaf juga adalah para malaikat itu. Para malaikat ini kalau ditarik terus ke atas, terus sampailah di satu titik namanya Baitul Izzah tadi itu. Baitul Izzah, di mana malaikat itu dalam riwayat 70.000 malaikat setiap saat, setiap waktu tawaf tuh melihat Ka'bah, dan dia nggak balik lagi, tapi terus berkeliling gitu. Berarti banyak juga itu. Setiap pergerakan 70.000, terus bergantian. Jadi kalau guru kita mengatakan hati-hati kalau di Ka'bah, segala ucapan itu akan jadi kenyataan. Setiap lafaz baik kembali kepada kita, setiap lafaz buruk juga kembali kepada kita. Karena apa? Ya karena ada malaikat yang mengaminkan. Jadi ketika orang berdoa untuk saudaranya, maka malaikat akan mengatakan walakum bimislin, kamu juga sama gitu. Jadi setiap ucapan itu akan dibalikin. Saya ada Pak Andre mudah-mudahan sehat. Malaikat jawab, kamu juga sama gitu. Malaikat jawab untuk saya yang mengucapkan, kamu juga sama. Dan gitu saya berdoa untuk bapak-bapak, mudah bapak-bapak rezekinya berkah. Saya berdoa begitu. Malaikat jawab, kamu juga sama. Walakum bimislin. Itu kalau yang diucapkan doa-doa baik, Pak. Maka sebaliknya kalau kita mengucapkan doa buruk kepada saudara kita,
Ya, misalnya biarin dia hancur dah. Terus malaikat jawab, kamu juga. Begitu. Kebayang nggak kira-kira Pak? Jadi kira-kira yang hancur duluan siapa? Ya kita yang doa buruk terhadap orang itu. Setiap ucapan buruk akan dibalas. Maka benar, setiap ucapan, kata-kata itu akan kembali kepada kita yang mengucapkan. Gitu ya. Terlebih kalau itu kita ucapkan di Ka'bah, di mana malaikat berhimpun, berkumpul, bertawaf terus sampai ke satu tempat namanya Baitul Izzah. Nah, jadi tanazzalul malaikah, para malaikat ini tanazzal, turun terus bergantian, berbondong-bondong. Warruhu fiha, tak terkecuali ruh. Ini dalam banyak tafsir dikatakan ar-ruh ini adalah malaikat Jibril selaku pemimpinnya para malaikat. Ya. Tak terkecuali ruh malaikat Jibril biidni rabbihim, tentu dengan izin Tuhannya, min kulli amr, yang menyelesaikan segala urusan, salamun hiya, maka sejahtera atau keselamatan buatnya, hatta sampai matla'il fajr, terbitnya matahari, sampai subuh Pak. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini ayat surat secara khusus menjelaskan tentang kemuliaan malam itu karena ada yang istimewa yang turun ketika itu, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Malam itu menjadi mulia itu karena ada yang mulia yang diturunkan, dan yang mulia itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka seorang ulama, Yusuf Al-Qaradawi, dalam ungkapannya pernah mengatakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran pokoknya luar biasa aja. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu luar biasa. Maka dijelaskan tuh, kita lihat apakah betul sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran pasti luar biasa. Iya, ada malaikat, ya, ada malaikat. Malaikat ini adalah pemimpinnya malaikat, walaupun dia bukan yang terbesar, tapi dia menjadi imamul malaikah, pemimpinnya para malaikat, namanya Jibril. Kenapa Jibril menjadi imamnya para malaikat? Karena kepada malaikat ini ada tugas, yaitu menyampaikan Al-Quran, menjadi wasilah penghubung Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia melalui yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Maka tugas yang mulia menyampaikan wahyu ini menjadikan Jibril imamul malaikah, pemimpinnya atau imamnya malaikat. Ya. Terus yang kedua, ada seorang nabi. Nabi ini bukan nabi pertama, ya. Nabi ini nabi terakhir. Nabi ini umurnya pendek, cuma 63 tahun. Bandingkan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun. Sampai dalam puisinya Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun. Pengen seperti Nabi Adam. Padahal kalau Nabi Adam 1000 tahun hidupnya itu badannya tinggi Pak, 40 hasta. Kalau 1 hasta itu 1 meter, kalau ya, maka kira-kira badannya Nabi Adam 40 meter itu. Gitu ya. Makanya paranormal, kalau Nabi Adam ketemu Sayyidah Hawa di Jabal Rahmah, di bukit di Arafah itu 2 langkah sampai ke puncak. Paranormal ke sana, insya Allah berangkat kuat, turunnya pegel. Kenapa? Kita pendek, ya. Jadi 1000 tahun buat Nabi Adam pantas. Nabi Nuh ya 800 sampai 1000 tahun juga ya.
Nah, kalau kita 1000 tahun bukan apa-apa, yaitu hanya harapan, kenyataannya sulit. Nggak ada kayaknya hari ini orang umurnya 1000 tahun. Makanya bahasanya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu kan keinginan, kenyataannya susah. 100 tahun aja orang hari ini udah top banget, Pak. Udah top betul. 1 abad itu udah luar biasa. Ya. Tapi evolusi manusia menjadikan umur manusia ini makin kesini makin pendek. Dan itu Rasul katakan bahwa umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu ya antara 60 sampai 70 lah. Rasul yang bilang begitu. Makin kesini saya nggak tahu makin pendek kali. Indikasinya ada indikasinya. Makanan serba instan hari ini, betul nggak Pak? Iya, serba instan. Terus pengawet yang semua dalam banyak makanan sudah ada. Terus penyedap yang ya secara kesehatan tidak begitu baik. Tambah lagi apa? Tambah lagi kepadatan pekerjaan yang membuat orang hari ini stres dan lain sebagainya. Macam-macam lah indikatornya. Memang suatu saat nanti boleh jadi umur umat ini makin pendek, makin pendek. Nah, saudara-saudara, kembali ke tadi. Nabi ini, nabi terakhir, umurnya 63 tahun. Tapi dia menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena kepada beliau risalah dan juga Al-Quran diwahyukan dari malaikat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran turun kepada beliau, maka kemuliaan itu didapat oleh beliau menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Padahal umurnya pendek dan terakhir juga. Terus luar biasanya Rasulullah ini, walaupun terakhir, walaupun nabi yang paling ujung, khatamul anbiya, penutupnya para nabi, tapi ketika berbicara kenikmatan surgawi, maka beliaulah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ya. Dibuka nih pintu surga dan yang pertama kali masukinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana dengan umatnya? Ini kita ini kira-kira ikut nggak sama Nabi ini? Jangan-jangan Rasulnya doang ini yang ikut duluan. Kita ditinggalin. Ternyata enggak. Rasul bawa gerbong, bawa rombongan. Ketika beliau kemudian mau mengakhiri hidupnya, kan beliau bertanya kepada malaikat Israel ketika itu. Dan malaikat Rasul bertanya, di mana Jibril kawan saya? Oh, dia di sana di atas langit. Aku rindu sama dia. Datanglah Jibril. Ya Jibril, kasih kabar kepadaku. Apa hakku? Apa hakku yang pantas aku dapatkan? Maka Jibril mengatakan, sungguh pintu langit dibukakan untukmu dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada engkau berupa surga yang engkau akan mengawalinya untuk memasukinya. Bagaimana dengan umatku? Apa hak umatku nanti? Demikian juga umatmu. Umatmu adalah umat terpilih yang juga akan pertama kali masuki surga sebelum umat-umat yang lain. Ini luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kemuliaan Rasulullah selanjutnya menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul itu karena kepada beliau Al-Quran itu diturunkan 30 juz setebal ini. Kalau Quran setebal ini wajar, tapi kalau ada Bible, katakannya begitu ya, Injil atau Taurat setebal ini, itu pasti nggak mungkin. Apalagi Zabur, kalau setebal ini nggak mungkin itu. Tapi kalau Quran setebal ini, itu harus. Kenapa? Karena Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nggak mungkin kitab yang awal itu lebih tebal daripada yang terakhir. Kalau yang terakhir tebal itu udah harus. Ya. Maka
indahnya Al-Quran, luar biasanya Al-Quran, itu dari awal dia bukan hanya dihafal, tapi dari awal dia sudah ditulis, yang itu tidak terjadi kepada kitab yang lain. Nggak ada itu Taurat, Injil dihafal, itu nggak ada. Ditulis pun kemudian. Tapi kalau Quran dari awal turunnya sudah dihafal dan sudah ditulis. Maka Rasul itu punya pencatat wahyu, ya. Rasul itu punya notulen, punya sekretaris pribadi untuk menulis Al-Quran, dan itu nggak sembarangan. Siapa yang populer? Ya diantaranya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini pencatat wahyu. Nah, yang jadi problem itu ketika sudah dicatat, ya Pak, kan mencatatnya nih medianya susah Pak, nggak kayak hari ini kertas begitu, ya. Terus ditulisnya di mana? Nah itu medianya nih yang susah. Medianya akhirnya menggunakan apa? Kulit onta, di tulang-tulang onta. Ditulisnya di media itu Pak. Kebayang nggak Pak? Bapak misalnya nulis nih surat Al-Bayyinah, terus nulisnya di kulit onta. Itu kan harus niat bener Pak. Kalau nggak niat mah nggak jadi-jadi itu. Hari ini kita gampang ambil kertas tulis. Dulu para sahabat untuk mencatat wahyu itu harus cari kulit yang disamak, apa kulit onta, kulit kambing, baru ditulis. Bayangin itu. Nah, menulisnya pun juga tidak semua sahabat bisa nulis. Jadi yang menjadi pencatat wahyu ini pertama yang bisa baca dan juga bisa baca dan bisa tulis. Dan itu sedikit Pak. Makanya pada saat peristiwa perang Badar, kan ada berapa? 70 orang lebih dari orang Quraisy yang ditawan Pak. Pada saat perang Badar Rasul mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan. Ditawan lah ini. Kalau yang ditawan ini orang Quraisy ini yang pandai membaca dan menulis, maka tebusannya adalah dia ngajarin sahabat-sahabat Nabi yang tidak pandai menulis dan membaca. Ya, akhirnya yang buta huruf jadi melek huruf. Kembali ke tadi, ada sahabat yang dipilih oleh Rasul untuk mencatat wahyu, dan Rasul tegas ketika itu. Apa tegasnya? Kata Rasul, la taktubu anni illa al-Quran. Ini kalian menulis nih, kalian mencatat nih, kata Rasul. Jangan pernah mencatat, jangan pernah menulis kecuali Al-Quran. La taktubu anni illa al-Quran. Jangan menulis dari saya kecuali Al-Quran. Kenapa kata-kata ini keluar Pak? Karena takutnya semua yang keluar dari lisan Nabi itu ditulis. Sementara tidak semua yang keluar dari lisan Rasul itu adalah Al-Quran. Ya, tidak semua yang keluar dari lisan Nabi itu adalah Al-Quran. Terus apa kalau gitu selain Al-Quran? Bisa jadi kata-kata Rasul sendiri, bisa jadi nasihat biasa yang bukan Al-Quran. Hadis juga kan dari Rasulullah Pak. Hadis juga dari Rasulullah Pak, tapi dia tidak disebut dengan Quran. Dua-duanya keluar dari lisan Nabi. Supaya nggak ketukar, maka Rasul bilang jangan menulis dari saya kecuali Al-Quran. Jadi steril tuh Pak. Jadi yang ditulis oleh sahabat adalah Al-Quran. Pertanyaannya gini, kalau hari ini ada kitab hadis, apakah Imam Bukhari, kitab Sahih Imam Bukhari ya, yang tebalnya segini Pak nih, 4 jilid. Kalau ada kitab Sahih Muslim yang juga sama tebalnya segini, kalau ada Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Mustadrak Hakim dan lain sebagainya, pertanyaannya itu menjadi tulisan, menjadi karya besar, itu sejak kapan adanya? Maka dengan mudah jawabannya, tidak mungkin hadis itu ditulis di zaman Rasulullah, nggak mungkin. Karena Rasul tegas tadi, jangan menulis dari saya kecuali Al-Quran.
Jadi kapan hadis itu ditulis? Kapan itu kata-kata Rasul, tindakan Rasul, perbuatan Rasul itu ditulis? Yang jelas bukan zaman Rasulullah, bukan juga zaman 4 khalifah. Khalifah yang 4, enggak. Terus kapan itu ditulis? Ditulis ketika terjadi fitnah besar pada masa Daulah Umayyah. Muncul hadis-hadis palsu, muncul riwayat-riwayat yang gak jelas. Dalam rangka apa? Dalam rangka fanatisme kesukuan dan juga mendukung atas pemimpin ketika itu. Wah, Sayyidina Ali dijelek-jelekin, ya kan? Dijelek-jelekin, Pak. Ganti rezim, wah, jelek-jelekin lagi. Ada orang mengatasnamakan hadis Nabi padahal bukan Nabi. Rasulullah bersabda gini-gini, padahal Rasul nggak pernah bilang, hanya untuk apa? Mempopulerkan jagoannya. Pernah terjadi juga di tempat kita, Pak, ya. Mempolitisasi ayat Quran. Zamannya Orde Baru, Pak Normal, ya kan? Dulu zaman Orde Baru ada berapa partai, Pak? 3 ya, kuning, hijau, sama merah. Banteng, beringin, dan belum Ka'bah, belum apa? Bintang, ya, bintang, beringin, dan Ka'bah. Ada P3, ada Golkar, ada PDI. Oh, itu juga sama, itu perang ayat itu, ya kan? Perang ayat itu. Di P3 karena ingin mendulang suara, ambil ayat. Apa ayatnya? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini, katanya. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu termasuk orang zalim. Itu Al-Quran surat Al-Baqarah itu, ya. Maksudnya pohon apa itu? Pohon beringin. Nah, yang diberinginnya juga ada juga tuh. Ustadznya ada juga. Ambil ayat lagi. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari naro. Kebetulan ketua P3-nya Haji Naro waktu itu. Jadi jangan peliharalah kalian dan keluarga kalian dari naro. Padahal naro artinya apa? Api kan? Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Udah jadi. Di zaman fitnah Daulah Umayyah ketika itu hadis palsu menyebar kemana-mana, Pak. Aduh, nggak terkendali itu. Ribuan bahkan jutaan. Ulama makin prihatin. Aduh, kalau begini rusak nih agama ini. Akhirnya muncullah ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Hakim, dan sebagainya, mencari hadis. Mencarinya gimana? Mencarinya ya bukan di buku, cari guru hadis. Dia punya guru nih, ditanya, guru, ini dari mana ini hadisnya? Oh, saya dapat dari guru saya. Dia cari lagi tuh, Pak. Maka seorang Imam Bukhari itu menjelajahi dunia. Ya, dari Bukhari kan, daerah Samarkand sana, Pak, Asia Tengah, itu sengaja datang ke Mekah untuk cari guru, melacak informasi ini bener nggak ini. Terus kata gurunya, saya dapat dari guru, dijelajahi juga, terus ketemu guru. Bayangin coba, luar biasa. Demikian Imam Muslim, demikian Imam Tirmidzi. Jadi mereka itu punya karya setebal itu bukan karena studi pustaka, bukan, tapi karena langsung mencari dari sumbernya dari mana, ini nyambung nggak nih dari generasi ke generasi ini. Terus kalau udah nyambung ke tabi'in, terus sampai sahabat, nah baru ke Rasulullah. Bayangin, itu Imam Bukhari itu jutaan hadis itu, yang kemudian ditulis di Sahihnya, kitab Sahihnya itu udah diseleksi ketat, Pak. Padahal beliau meriwayatkan sekian banyak, tapi yang ditulis,
yang diyakini itu sahih itu ya dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu. Padahal beliau dapatnya banyak, Pak, disortir lagi. Nah, jadi saya ingin mengatakan penulisan hadis itu jauh setelah meninggalnya Rasul. Tapi kalau Al-Quran dari awal turunnya itu sudah dihafal dan sudah ditulis, maka tidak ada keraguan apa yang kita baca hari ini dengan riwayat yang kuat, sanad yang kuat, periwayatan yang banyak, yakin bahwa ini adalah apa yang juga pernah diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau periwayatan Quran itu mutawatir, Pak. Penerimaan Quran dari generasi ke generasi itu mutawatir, artinya lebih dari 100 orang. Tapi kalau hadis kan tergantung, Pak. Ada hadis mutawatir, ada hadis apa? Ahad namanya. Kalau dari segi kualitas, hadis dibagi 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis yang bagus, sedang, dan lemah. Itu dari segi kualitas. Tapi kalau dari segi periwayatan, dari segi penerimaan, itu hanya 2, mutawatir atau ahad. Mutawatir itu yang diriwayatkan 100 orang lebih. Kalau di bawah 3 ke bawah itu namanya hadis ahad. Kalau Quran, Masya Allah, periwayatannya ini kuat sekali. Maka tidak ada beda. Orang Afrika baca Quran saya dengerin sama tuh, Pak. Ya, orang Cina yang kita nggak paham tuh omongannya, Pak. Tapi ketika baca Quran sama tuh saya lihat. Bahasa dia kita nggak paham, tapi kita baca Quran ya bagus kayak kita, Pak. Kalau dia belajar, ya. Subhanallah, itulah Al-Quran. Nah, kembali ke tadi, Nabi Muhammad mulia menjadi imamul anbiya wal mursalin itu karena kepada beliau Al-Quran ini diturunkan. Berikutnya, ada umat, ada pengikut, ada generasi. Generasi ini generasi terakhir, umurnya pendek kayak nabinya, ya. Jumlahnya sekarang udah 1 miliar. Ini penduduk muslim nih hari ini diperkirakan udah 1 miliar, ya. Umat ini umat terakhir, pendek-pendek, tapi dia disebut oleh Allah sebagai khairu ummah. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian, kata Allah, wahai orang Islam, kalian itu umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, untuk beriman kepada Allah. Kenapa umat ini terbaik padahal umurnya pendek? Kenapa umat ini terbaik padahal dia belakangan datang? Lagi-lagi karena kepada umat ini diturunkan atau diwariskan Al-Quranul Karim. Ini kepada kita ini, anak-anak nih yang hafal Quran, pada bapak-bapak yang biasa baca Quran. Kita mulia, kita menjadi terbaik dibandingkan umat yang lain. Bahkan kita akan memasuki surga terlebih dulu sebelum umat yang lain, karena kepada kita diwariskan Al-Quran, ya. Kemudian ada bulan. Dalam 12 bulan, 1 bulan ini disebut dengan bulan penuh dengan keberkahan. Ini bukan bulan haram ya, Pak, ya. Kalau bulan haram itu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini bulan haram. Nah, bulan yang saya maksud ini dia bukan bulan haram, tapi dia bulan yang penuh dengan keberkahan. Lebih mulia dari 4 bulan ini. Namanya bulan Ramadan. Bulan ini bulan yang mulia, berkah. Itu karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran tadi itu. Di bulan itu Al-Quran turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Dan ada malam yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Adanya di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, yang orang mengejar itu untuk mendapatkannya, ya. Bulan itu namanya, malam itu adalah malam Lailatul Qadar,
karena di malam itu juga turunnya Al-Quran. Jadi tidak ada yang luar biasa kecuali terhadap Al-Quran, yang kalau kita mau menjadi bagian dari itu semuanya, insya Allah kita mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu apa yang saya sampaikan tentang surat Al-Qadr ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Udah ada ya? Udah suruk belum? Belum. Subuh jam 4 loh. Sekarang jam 2 menit lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau surat ini menjadi langganan ya di bulan Ramadan untuk dibaca, karena mengingatkan kita tentang satu anugerah besar dari Allah, hadiah besar dari Allah, mukjizat terbesar juga Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak bisa bandingkan mukjizat Nabi yang lain itu Pak, itu lebih bersifat lahiriah ya, kelihatan. Misalnya Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular. Ibrahim dibakar tidak mempan. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, atau bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lepra. Itu kan semuanya kelihatan oleh umatnya ketika itu, yang hadir menyaksikan peristiwa itu. Karena ada keajaiban, maka akhirnya mereka beriman. Tapi berbeda dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Di samping ada juga yang seperti itu, Pak. Ya. Misalnya apa? Pernah keluar dari sela-sela jari Rasulullah air, Pak. Sahabat pengen wudhu, mau sholat, mau minum juga, Pak. Itu peristiwanya pada saat di Hudaibiyah, mau umroh tapi gagal karena dilarang oleh orang Quraisy. Mau wudhu, mau minum, nggak ada. Udah kata Rasul, mana bejana, mana bejana. Kalau sekarang baskom, tahu baskom? Ember. Maka Rasul mengginikan jarinya, keluar itu puluhan ratusan sahabat, cukup itu, dahaganya hilang, buat wudhu juga cukup ya. Nah, kalau kita beginiin, air enggak, kudis iya kan gitu. Pernah juga Rasulullah apa? Memperbanyak makanan. Ini terjadi pada saat perang Khandaq, perang Parit. Di saat susah, wah susah sekali, peceklik Pak. Musim dingin, kalau musim dingin tuh korma nggak berbuah. Oh ini ya, oh ada tandanya ya. Ini baru udah masuk suruk atau baru terbit? Baru terbit, berarti 10 menit kemudian. Oke. Yang mana tadi ya? Oh perang Khandaq Pak. Musim peceklik, Rasul dan para sahabatnya harus menggali parit selebar ya mungkin 5 atau 7 meter. Yang digali itu adalah batu, bukan menggali tanah merah kayak di kita, Pak. Ya, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah, ngelihat Rasul kelaparan begitu dan juga yang lain. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya punya kambing 1, saya ingin ngasih makan enak buat engkau ya Rasul. Oh siap, kata Rasul, siap. Udah gitu kata Rasul, syaratnya 1, kamu masak kambingnya, sudah masak tutup di periuk, jangan dibuka, nanti saya yang bagi. Terus masak gandum, nanti itu buat pelengkap lah gitu. Udah gitu kata Rasul kepada yang lain lagi kerja, sahabat, ini saudara kita Jabir nih makan, ngundang makan enak ini. makan enak nih, kita siap untuk menyantapnya. Kata Jabir, ya Rasul, kambingnya cuma 1, saya cuma ngundang engkau, bukan yang lain. Ini kalau ngundang semua ini enggak kebagian. Kata Rasul, tenang, kamu masak aja udah ya. Waduh, bingung Pak Jabir, Pak, gimana ini? Rasul ngumumin ke yang lain, Pak. Akhirnya benar, setelah masak itu sahabat dipanggil semua, ayo kita makan. Rasul yang ngebagi, Pak. 1 kambing, riwayat mengatakan 400 sampai 1000 orang, itu cukup dari 1 kambing. Nah, akhirnya ulama berpendapat itu diantara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Ini karena mujizat hanya kepada Rasul, jangan diikuti kayak begini di rumah kita. Pengen punya hajat 1 kambing, undangannya 400, insya Allah itu. Jangan sok-sokan, ini mujizat Pak. Hanya sekali terjadi kalau mujizat ya. Mujizat itu hanya terjadi pada Nabi. Maka ada istilah yang salah di kita itu. Alhamdulillah saya dapat mujizat. Secara bahasa salah itu. Kenapa saya katakan salah? Mujizat hanya terjadi sama Nabi. Kalau ada keajaiban terjadi kepada manusia biasa, bukan mujizat namanya. Namanya apa? Bisa ma'unah atau karomah. Karomah itu kepada wali-wali Allah, Pak. Tapi kalau ma'unah orang biasa, terjadi keajaiban, hal-hal yang aneh. Tapi bukan mukjizat, karena mukjizat hanya terjadi kepada Nabi. Seluruh para Nabi, keajaiban terjadi itu namanya mukjizat. Poin terakhir yang saya ingin katakan, ada juga mukjizat Rasul yang seperti itu, nambah yakin sahabat kepada Rasulullah, nggak main-main ini. Tapi buat kita yang hidup hari ini, terus ada yang cerita begitu, kan kita bisa bilang, itu kan cerita, bener enggaknya kita nggak tahu, kan gitu Pak. Maka orang hari ini percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul bukan karena melihat keajaiban tadi itu, tapi melihat apa? Melihat dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Maka Quran ini terpelihara dan terjaga. Dari sinilah kita bisa mengetahui benar tidaknya Islam itu. Kontradiksi nggak nih ayat ini? Bertentangan nggak nih ayat Quran ini? Maka tadi waktu muqaddimah saya membaca afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah engkau memperhatikan Al-Quran, kata Allah? Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran ini datang bukan dari Allah, artinya karya manusia, bikinan Muhammad, bikinan para ulama, pasti ada pertentangan di sana sini. Pasti ada kontradiksi dari ayat dengan ayat. Pertanyaannya, apa kita menemukan ada yang kontradiksi di Quran ini? Enggak ada. Yang ada ayat dijelaskan oleh ayat, surat dikuatkan oleh surat yang lain. Enggak ada itu yang bertentangan. Kenapa? Karena ini bukan karya manusia, bukan kayak karya Nabi Muhammad, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat kita hari ini percaya menjadi orang beriman bukan karena melihat keajaiban yang sifatnya fisik yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu tidak mungkin karena Rasul sudah tidak ada. Tapi yang membuat kita beriman karena kita membaca ayat ini dan kita melihat ada kebenaran, ada keindahan, ada keajaiban di dalam ayat Quran. Maka kalau orang Islam jauh dari Quran, nggak mau berinteraksi dengan Quran, bagaimana dia mengetahui kebenaran itu? Gitu. Akan lebih dahsyat kalau kita menemukan kebenaran itu ketika kita langsung berinteraksi. Ada ulama bicara ayat ini, buka Pak, oh iya benar ya, gitu. Tapi kalau orang mengandalkan kata-kata ulama, terus ulamanya pelit untuk menjelaskan sumbernya dari mana, repot juga kita. Jadi kalau bicara agama, maka ada 2 dasar yang harus dihadirkan. Kalau bicara tentang agama, ada 2 sumber yang harus dihadirkan, yaitu apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu yaitu bisa kita temukan dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau Quran tidak ada perbedaan. Quran di mana-mana sama. Penafsiran boleh beda, tapi ayatnya nggak mungkin beda. Pemahaman boleh beda, tapi kalau Quran nggak mungkin beda. Seringkali ya, orang menganggap tafsir itu pasti benar. Orang menganggap pemahaman satu pendapat itu benar. Enggak Pak. Pemahaman penafsiran itu bisa beda, tapi kalau Quran nggak mungkin beda. Jangan mensucikan atau mensakralkan penafsiran. Termasuk nggak boleh kita mensakralkan pendapat orang. Wow, pendapatnya paling top, belum tentu Pak. Tapi kalau ayat udah pasti suci, terjaga, dan dia dogmatik sifatnya. Ya, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.